Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Sadaqallah. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, alhamdulillah, tu bersyukurlah ke Allah Subhanahu wa taala. Subuh saat tu hadir kembali tu ikuti kajian ya dalam beberapa menit dengan harapan tetap tu miliki pengetahuan berfaedah, bermanfaat dan bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita yang dah hadir. Lebih khusus pada istri dan anak-anak kita. Pada orang lain terserah, tapi pada istri anak kewajiban kita ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin sampaikan kisah Nabi Isa alaihissalam. Walhasil seluruh nabi, tidak ada nabi yang tidak diuji oleh Allah. Dan jangan ada pikiran di kita bahwa hanya Nabi Musa alaihissalam saja yang punya Fir'aun. Katanya Nabi semua Rasul itu ada Fir'aunnya ya. Likulli nabiyyin Fir'aun, Fir'auna min ummati Abu Jahlin. Tiap-tiap Nabi ada Fir'aun, dan Fir'aun dari umatku adalah Abu Jahal ya. Abu Jahal itu bapak masih keluarga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ini kan kepala, kalau bahasa sekarang itu kepalanya preman ya, yang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima Tuhan, tidak mau menerima Nabi, tidak mau menerima tuntunan kehidupan. Walhasil tidak mau ya. Nah, termasuk kelompok-kelompoknya Abu Jahal. Abu Jahal itu meninggal dalam kekafiran. Kalau tidak salah, saya meninggal di perang apa itu? Perang Uhud, perang apa? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, semua nabi itu ada musuhnya. Ya. Nabi itu punya musuh. Nah, orang-orang yang hidup yang memusuhi nabi pada saat semua dalam kurun kenabian ya. Sama dari wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun ya. Jadi dari seluruh nabi, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub ya, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Ilyaza, Nabi Zulkifli dan lain-lain, seluruh nabi mereka tetap punya Fir'aun ya, punya musuh. Demikian juga dalam hal-hal
perjuangan para nabi ini. Ya, selalu banyak tantangan orang, biasanya orang yang sudah mapan di masyarakat, baik dari orang kaya, dari pemimpin, ya, dari orang-orang berkuasa. Mayoritas di dalam Quran itulah yang menolak para nabi. Para nabi. Ya, itu sebenarnya yang disebut oleh surat Az-Zumar ayat terakhir yang sering kita baca. Orang-orang seperti itu, kelompok-kelompok seperti itu sebenarnya. Ya, kalau kitabnya Quran. Ya, orang-orang sudah mapan di zaman Nabi, begitu Nabi datang kan miskin. Nabi datang ini, Nabi kadang-kadang tidak punya apa-apa. Ya, kemudian pembantu pengikut-pengikut Nabi itu orang lemah, tidak punya ekonomi, tidak punya keuangan, tidak punya harta, tidak punya apa. Jadi selalu dihina dan direndahkan oleh ahlul asi. Ahlul asi itu ahli dosa, yang tidak mengenal baik, buruk, halal, haram, yang penting dapat. Nah, sudah dari dulu sudah dunia ini seperti itu. Nah, maka para nabi itu selalu menang di akhirnya, selalu menang. Ya. Umat Nabi itu seperti pohon biji yang ditanam, kemudian tumbuh lambat laun menjadi kuat, menjadi kokoh. Itulah ayat yang sering kita baca, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dan dialah Allah yang mengutus Nabi membawa agama yang benar. Untuk apa? Untuk mengalahkan seluruh musuh-musuh mereka dalam beragama. Sehingga para nabi di akhir tetap menang, umatnya tetap menang. Sama dengan Nabi. Nabi kan pertama sendirian terima agama, kedua istrinya, ketiga sepupunya, ya, kemudian anaknya, kemudian mertuanya, kemudian sahabatnya. Ya, tuh berkembang dakwahnya. Ya. Makanya Nabi ditawar berbagai macam tahta dan kedudukan, ditawari harta, ditawar apa, semua ditawari. Tapi itu semua gagal. Ya. Sebab kebenaran itu, jika dia tidak menang di dunia, maka dia menang di akhirat. Karena Allah itu hakim yang maha adil. Wallahu khairul hakimin. Allah itu hakim yang maha bijaksana, yang maha adil. Tidak ada kezaliman sedikit pun dalam mengadili hambanya. Allah tidak menukar kebaikan dengan keburukan, keburukan dengan kebaikan. Yang beramal baik dapat kebaikan, yang dapat amal buruk dapat kebaikan, keburukan dibalas setimpal. Kalau bapak menanam padi, pasti padi yang bapak petik. Tapi kalau bapak menanam rumput, jangan bermimpi ada padi. Itulah layaknya. Kalau kita tanam padi, pasti ada rumput, gulmanya datang, ada rumput. Tapi yang banyak padinya. Tapi kalau menanam padi, tidak mungkin akan menanam rumput, tidak mungkin akan berbuah padi, tidak mungkin. Demikian juga amal kebaikan tidak akan ditukar oleh Allah menjadi yang tidak baik. In ahsantum ahsantum ampusikum wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan kebaikan, Allah membalas kebaikan. Kalau kamu melakukan kejahatan, Allah akan membalas kejahatan setimpal. Tidak ada yang sembunyi. Kalau kita selamat di dunia, tapi di akhirat kan belum tentu.
bagaimanapun rapi hebat kita menyembunyikan kejahatan kita, keburukan kita, tapi satu hal yang paling tahu, hati kita. Maka ketika manusia melupakan hatinya, membiarkan hatinya, menolak nasihat hatinya tentang kebenaran kebaikan, maka itulah awal tumitul qalb. Itulah awal hati mulai mati. Kalau hati sudah mati, maka sulit kembali dia. Sebagaimana sulitnya kembali Fir'aun menjadi beriman. Ya. Nah, bagaimana Bapak-bapak? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa para nabi-nabi, ya, semua mereka menghadapi cobaan ujian. Besar kecilnya tergantung derajat kenabiannya. Semakin luas nabi tugasnya, semakin besar pula tantangannya. Rasulullah SAW umpamanya kan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, maka tantangannya semakin besar, cobaannya semakin besar. Ya, jadi semakin teguh kokoh iman, semakin kuat juga cobaan dan ujian. Kenapa Bapak-bapak? Nafsu itu Allah meletakkan di dalam darah, katanya Nabi. Ya, jadi nafsu itu dia di darah. Makanya ada hadis yang mengatakan, ya, inna syaitan yajri mini bni adama minad dam badaiku bil ju'. Sungguh setan itu jalan di dalam aliran darahmu. Kenapa setan kok jalan di dalam aliran darah? Karena di darah ada nafsu. Setan itu hanya datang ke nafsu, tidak datang ke mutmainnah. Ingat itu, Pak. Setan tidak menghampiri mutmainnah, tidak menghampiri kalbun mukminun, tidak menghampiri orang-orang muttaqi atau muttaqun muttaqin, tidak. Karena apa? Karena orang muttaqin itu hatinya bersih. Maka darah itu tempat setan. Katanya Nabi, andai kata Allah tidak meletakkan nafsu di darah, kamu akan melihat sesuatu yang tidak pernah kamu lihat. Kamu menyaksikan sesuatu yang maha indah dalam alam semesta ini. Sekiranya darahmu tidak diletakkan nafsu di dalamnya. Sungguh setan itu berjalan di dalam darahmu, maka sempitkanlah. Hanya satu alat yang bisa mengendali setan bersama nafsu itu, puasa. Padaikuha bilju. Sempitkanlah, perkecilkanlah aliran setan di dalam tubuh kita dengan cara menahan diri. Ya, kalau bulan puasa menahan diri, tidak makan dan minum kan? Ya, menahan diri tidak berbicara yang kotor, tidak mengumpat, tidak ghibah, tidak memfitnah, tidak mencaci maki, tidak mengerjakan perbuatan sia-sia, ya, anfaedah, tidak punya manfaat. Ya, tidak seperti itu. Nah, orang puasa itu orang menahan diri. Menahan diri tidak melakukan sesuatu. Maaf, tidak makan minum yang haram dan syubhat. Tidak mengumpulkan harta-harta yang haram dan syubhat.
Hanya orang-orang mutmainnah yang tidak didatangi oleh syaitan, yang sulit ditembusi oleh syaitan. Maka mutmainnah itu Allah katakan padkhulu fi ibadi. Ya, padkhulu ibadi, masuklah kamu dalam golongan hambaku, hamba pilihanku, hamba kekasihku, hamba yang aku cintai, aku sayangi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam kenikmatanku. Masya Allah. Tapi selain mutmainnah itu, dia akan porak-poranda, jatuh bangun dia. Kalau pada saat jatuh bisa bangun, alhamdulillah. Tapi kalau jatuh terus, menegakkan keimanan, kesalehan, ketaatan, kebenaran, insya Allah. Nah, setiap nabi menghadapi orang-orang ini sama dengan Nabi Isa alaihissalam menjelang hari-hari terakhir dalam kehidupannya. Ya. Di dalam surat ini, ya, As-Saff ini dijelaskan, dalam surat Saff ini dijelaskan bagaimana Nabi Isa alaihissalam minta, bertanya kepada pengikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katanya Nabi Isa, kunu ansarallah, ya, jadilah kalian penolong-penolong Allah, penolong agama Allah, penolong aku untuk menyebarkan agama tauhid ini. Ya, jadi penolong aku kamu semua. Nah, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, sebagaimana perkataan Nabi Isa kepada hawariyin. Ada hawariyin itu apa, Pak? Sahabat Nabi Isa alaihissalam atau Nasrani. Nasara itu pengikut Nabi Isa alaihissalam, umat Nabi Isa alaihissalam, Nasara. Nasrani, ya. Jadi penolong, Nasara itu penolong, penolong Nabi, penolong agama Nabi. Nah, siapa penolong-penolong itu? Itulah Hawariyun. Hawariyun itu sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Nah, semua Nabi itu punya sahabat. Rasulullah, ya, punya sahabat yang utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu yang utama. Ada yang lain-lain, Ibnu Mas'ud, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Musa Asy'ari, ya, kemudian Salman Al-Farisi, ya, sahabat-sahabat Rasulullah. Berjumlah 124.000 sahabatnya. Ada yang utama. Nah, Nabi Isa ini yang utama, sahabatnya Hawariyun. Keutamaan Abu Bakar oleh umat sahabat Nabi. Apa keutamaan Abu Bakar? Abu Bakar itu as-siddiq. Tidak ada satu pun perkataan Nabi yang dibantah. Bayangkan, ketika Abu Jahal disuruh teman apa, diajak oleh Nabi semuanya teman ngumpul. Kemudian Nabi menceritakan bahwa tadi malam pergi Mi'raj. Ya, pergi Mi'raj. 1/4 malam jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai Sidratul Muntaha, mustawa aras rahman Allah.
naik. Ya. Apa pertanyaan Abu Jahal? Kamu mengajak kami Muhammad ke sini hanya kamu ceritakan hal-hal tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa jalan secepat itu sampai ke Sidratul Muntaha? Orang dari Mekah saja ke Baitul Maqdis itu 6 bulan naik onta, 3 bulan naik kuda. Bagaimana kamu ini? Lalu Abu Jahal bertanya ke Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Cerita sahabatmu seperti itu. Apa katanya Abu Bakar? Lebih dari itu ceritanya, saya tetap mengimaninya, karena selama hidup tidak pernah dia berdusta. Andai kata dia Muhammad mengatakan, katanya Abu Bakar, ada emas besar di sini, dia dapat beli gunung ini, saya tetap percaya. Maka Abu Bakar itu disebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Umar, sahabat sama, Umar ini Al-Faruq. Ya, Umar ini diberikan oleh Allah pengetahuan dan bisa membedakan yang halal yang tidak halal. Ada orang datang bersedekah ke Umar ini, dibawalah kurma masak, nyampur yang masak dengan masak setengah matang. Ya, dia bilang, ya Amirul Mukminin, saya ini ingin bersedekah dari dulu, sudah niatkan. Oh ya, katanya Umar, panggil istrinya, ya, coba bawa napan, bawa dulang. Ya, akhirnya Umar memisahkan yang masak dengan yang mentah. Lalu Umar mengatakan, ini sedekahmu, yang mentah ini saya terima, ya, yang masak ini kembalikan kepada pemiliknya. Umar tidak pernah datang ke kebun sana. Ya, tidak pernah datang. Tapi dia pisahkan. Ini kamu ambil, kamu saking cinta kepada saya, kamu ingin sedekah katanya, tapi kamu ambil jalan yang salah. Kembalikan kurma masak ini ke pemiliknya. Kalau pemiliknya menghalalkan, boleh kamu ambil. Al-Faruq. Ya. Satu-satunya sahabat Nabi yang paling ditakuti setan, Umar ini. Karena apa? Tingkat mutmainnahnya tinggi. Iya. Utsman itu orang kaya raya. Utsman Zunnurain radhiyallahu an. Utsman itu disebut orang mendapat 2 buah cahaya. Kenapa? Karena kedua-dua anak Nabi itu menjadi istrinya. Anak pertama, istri pertama meninggal, dia ambil saudaranya lagi, tapi tidak punya keturunan. Ya, Zunnurain. Dan dia orang kaya raya, Utsman bin Affan ini. Orang yang zuhud, orang yang wara. Hartanya semua untuk perjuangan agama. Ya. Demikian Ali. Ali itu adalah Madinatul Ilm. Ya. Ali itu pusat ilmu, kuncinya ilmu. Nabi Madinatul Ilmi, Nabi Ali kuncinya ilmu. Maka semua ilmu-ilmu hebat itu ada di Ali. Ya. Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ya. Jadi Ali ini gelarnya karamallahu wajah, radhiyallahu anhu karamallahu wajah. Kenapa? Orang yang dimuliakan oleh Allah wajah dan hatinya. Kenapa? Tidak pernah menyembah berhala. Karena dari kecil hidup dengan Nabi. Jadi Nabi itu punya
kekuatan sahabatnya. Nah, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, man ansari ilallah, bertanya Nabi Isa kepada Hawariyun, siapa yang menolong aku dalam agama Allah? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, insyaallah nanti saya lanjutkan ayat ini karena masih panjang, saya akan jelaskan hingga satu kali pertemuan. Jadi intinya Pak, setiap nabi itu ada Fir'aunnya. Ya, Fir'aunnya Nabi Musa ya Ramses II. Ya, Fir'aunnya Namrus yaitu Dicyanus. Fir'aunnya Nabi Muhammad Abu Jahal. Insyaallah nanti akan kita jelaskan watak-watak Fir'aun ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.